Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat ya. Walaupun kuliah dari rumah ya, dari tempat tinggal masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-6. Kita masuk pada pokok bahasan yang pokok bahasan keempat ya. Pokok bahasan keempat ya, kita masuk tentang keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Mbak Yara, saya bisa share screen ya? Sudah bisa, Pak. Ya, oke. Oh, muncul nggak? Muncul, Pak, ada. Muncul ya? Iya, Pak, ada. Judulnya benar, realitas dan dinamika itu? Halo? Ya. Judulnya sosiologi, benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Karena tadi di saya ada muncul yang lain. Oke. Baik, topik kita pada hari ini atau pokok bahasan kita yang keempat yaitu keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kita harus melihat pertama kita menggambarkan realitas bagaimana kebudayaan kita di Indonesia. Itu sudah dikasih keywords-nya itu keragaman. Dan yang kedua kita harus bisa melihat juga bagaimana eksistensi kebudayaan. Bisa menjadi potensi, juga bisa menjadi sumber-sumber penyebab-penyebab bagaimana proses-proses sosial yang pernah kita pelajari pada minggu yang lalu tentang interaksi sosial. Jadi masih ingat ketika kita kuliah membahas satu proses yang asosiatif yaitu akulturasi dan asimilasi. Ya. Nah, pada kuliah kali hari ini kita akan membahas 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Kita lebih banyak menggambarkan bagaimana fakta-fakta ya atau realitas dan bagaimana dinamika dan perubahan-perubahan di dalam kebudayaan Indonesia yang beragam. Itu yang pada subpokok bahasan yang pertama, realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Kemudian yang kedua, kita masuk pada konsep-konsep, ya, bagaimana rumusan tentang kebudayaan, apa unsur-unsurnya. Ada yang mengatakan bahwa bicara tentang kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan juga dengan bicara tentang masyarakat. Sehingga ada yang mengatakan masyarakat dan kebudayaan itu adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Ya. Masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa pasti punya kebudayaan Jawa. Masyarakat Sunda punya kebudayaan Sunda. Masyarakat Bugis punya kebudayaan Bugis, ya. Masyarakat Tapanuli punya kebudayaan Tapanuli, ya. Pertanyaannya, masyarakat Indonesia apakah punya kebudayaan Indonesia? Nah, ini yang nanti kita menarik kita lihat ya. Ada dinamika, ya, ada proses-proses bagaimana ekspansi, ya. Kemudian di dalam ekspansi itu bisa kita gambarkan pasti ada proses-proses akulturasi dan asimilasi. Pendek kata, kita ini adalah produk-produk dari itu, dari akulturasi, asimilasi, ekspansi kebudayaan, sehingga disitulah menggambarkan realitas terjadinya keragaman kebudayaan. Itu subpokok bahasan yang kedua. Nah, subpokok bahasan yang ketiga, kita melihat tadi keragaman kebudayaan, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat di dunia mungkin dari berbagai suku etnis ya, kultur kita itu sangat beragam sekali. Sehingga di dalam berbagai konsep teori kalau kita lihat misalnya di ekologi ada yang mengatakan diversity is sustainability. Keragaman adalah keberlanjutan. Nah, kalau itu yang kita gunakan apakah benar terjadi di Indonesia? Ya gitu ya. Tapi di sini juga kita lihat bagaimana ancaman
ya yang terjadi baik yang datang dari luar maupun ya ancaman-ancaman yang terjadi di dalam, karena dalam proses-proses interaksi satu kultur, satu etnis dengan etnis yang lain dengan membawa kultur masing-masing, dan kita juga perlu melihat bagaimana upaya mempertahankannya. Itu 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada realitas dan dinamika keragaman kebudayaan, mari kita nonton bersama, meskipun Anda mungkin sudah menonton 2 video, ya. Saya minta bantuan Mbak Yara bisa menayangkan 2 video itu. Mari kita lihat sama-sama. Selain substansi, mungkin membangun motivasi, ya, melihat potret diri kita, bagaimana posisi kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya seperti apa. Silakan Mbak Yara, bisa ditayangkan. Baik, Pak. Ya. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Pak, Persatuan Indonesia itu apa sih? Persatuan Indonesia ya. Persatuan itu seperti mainan kakak ini loh. Ada berbagai macam warna, warna kuning, hijau, biru. Ada berbagai macam angka. Mereka tersusun menjadi suatu bangunan yang bagus. Itulah persatuan. Jadi gimana? Sudah paham kan persatuan itu apa? Ya udah, kalau gitu Bapak mau berangkat pengajian dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Mau pengadepin pinggir dalan, kayak tagak listrik wae iki lho. Iki lho, golek ojo mau gak nyantol-nyantol gitu. Lah motormu neng di duwe motor ora digawe lho. Gempes tanku bapak tak tinggalin bengkel kono kae mau ngarepan. Lah iki mar neng ndi we? Biasa dina minggu itu to. Walah. Tapi bareng karo aku wae. Wah, sampe nek jane iki. Lah piye? Lah yo, kok daripada didelok wong ana tagak listrik mlaku ning tengah dalan. Waduh sih, gitu tenan. Sayo. Gak apa-apa ki, maksudnya motornya gak berapa itu kayak aku. Ora apa-apa. Motornya tak rawat. Oke, siap. Yo, matur nuwun. Iki. Aku di DPRD. Tapi emang kenapa Pak Nyoman namanya? Tadi Mas Angin, belum kan no, bukan wis, ya, no. Tapi ya, lain kali aku, karena itu bro, nanti kali aku diakhiri ya, siap bro, akhiri. Oke lah kalau.
Matur nuwun banget, Jat. Terima kasih. Ya, santai wae lah. Karo sopo wae. Oke. Amin. Aku selali itu minggu, aku dijemput ya. Siap. Diambil ya. Siap. Tidak harus menjadi sama. Bila dengan berbeda pun, kita masih tetap bisa bersama. Itulah makna persatuan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta. Kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan bangsa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang biasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu jongkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi jamkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini. Sudah lama tidur pulas. Bangun. Ayo bangun. Dengarkan suara. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah, warna, Sampai akhir hidupku. saya Indonesia. Kami Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Yara. Baik, Pak. Ya, kita sudah saya share kembali ya. Kelihatan nih? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Mungkin saya pikir Anda juga sudah nonton ya 2 video itu, tapi supaya adil kita nonton bersama-sama. Tadi kita melihat 2 video, silakan Anda cerna, ya, Anda interpretasikan, Anda nilai apakah memang kita sudah seperti itu dan bagaimana realitasnya. Nah, nanti mari kita bahas ya setelah kita memahami bagaimana realitas dan dinamika kebudayaan Indonesia. Baik, kita masuk pada tadi topik kita adalah keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Kita mulai dengan bagaimana realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam masyarakat kita ini secara konstitusional, kemudian ada lambang-lambang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ada kata kunci yang selalu kita junjung tinggi, yaitu Bhinneka Tunggal
Ika. Ya, beragam tapi tetap satu. Kemudian juga kita punya dalam masyarakat Indonesia, dalam berbagai kehidupan, aktivitas juga ada apa yang kita sebut gotong royong, ya. Kemudian kalau kita lihat secara historis dalam sejarah, ya, bagaimana Indonesia terbentuk pada 1908 ketika ada gerakan Budi Utomo dengan keragaman-keragaman yang mulai mengasosiasi di dalam satu forum, ya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Kemudian pada tahun 28 ya ada Sumpah Pemuda yang menyatakan dirinya satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini mengandung pengertian adanya kesepakatan, ya, dari berbagai pihak. Dulu belum dikenal Indonesia, tapi mereka dulu sudah mengenal apa itu disebut dengan Nusantara, ya. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh juga dalam konteks konstitusi, ya, undang-undang, ya, bagaimana yang dinyatakan bahwa ada tugas dari pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, ya. Dan kalau kita lihat detail pada pasal-pasalnya juga seperti itu. Jadi memang ini ada satu baik secara kultur datang dari masyarakat, ada yang kita sebut gotong royong, ya, kerjasama di atas perbedaan-perbedaan. Kemudian secara konstitusional juga ada yang kita sebut tadi Bhinneka Tunggal Ika, ya, baik di undang-undang, ya, itu dipaparkan sedemikian sehingga itu menimbulkan suatu pengikat, ya, bagaimana kita melihat masyarakat Indonesia. Nah, sebagai pengikat dalam kultur, kemudian secara konstitusional kita lihat seperti itu, tapi kita juga bisa melihat bagaimana proses terjadinya keragaman budaya Indonesia ini, ya. Jadi memang faktanya secara historis bisa kita ketahui, sudah kita pahami bahwa penuh dengan keragaman, tetapi bagaimana realitas pembentuk keragaman budaya Indonesia itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, pada masyarakat kita ada sistem budaya, kultur, ya. Kemudian sistem budaya itulah yang menjadi guidance, yang menggerakkan, mengarahkan kita sebagai suatu masyarakat di dalam apa yang disebut dengan sistem sosial, ya, sistem sosial. Dan di dalam sistem sosial dengan sistem budaya kultur tadi juga muncul kebudayaan-kebudayaan fisik, diantaranya teknologi yang juga berkembang. Nah, di dalam sistem sosial dan kebudayaan tadi tentu ada disebut dengan sub-subsistem, tapi di sini juga disebut sebagai sistem. Ada sistem kemasyarakatan, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, ya, sistem peralatan, kemudian bahasa, kesenian, sampai kepada sistem kepercayaan atau religi. Nah, itu yang bisa kita lihat secara konseptual di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya ada budaya, ada masyarakatnya, sistem sosialnya, dan ada juga kebudayaan fisiknya. Nah, itu adalah realitas, ya, keragaman budaya Indonesia yang bisa kita lihat. Realitas pembentuknya, ya, kalau kita lihat bisa kita identifikasi apa saja sih faktor-faktor yang membentuk keragaman budaya Indonesia. Pertama, kita bisa melihat letak geografis, ya. Kalau kita lihat letak geografis, ya, masyarakat kita itu kan kalau kita bedakan, ya, kita orang IPB ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pedesaan. Kalau kita bedakan lagi ada masyarakat di pesisir, ya. Nah, itu juga nanti kita bisa bedakan juga ada kondisi-kondisi ekologis yang membedakan. Jadi ada masyarakat di pegunungan, ya, di upland area, ada masyarakat di pesisir, di lowland area. Tentu itu kondisi-kondisi ekologis juga mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat dan kemudian membentuk kulturnya, ya. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan juga, ya, Indonesia itu berada pada posisi yang strategis, ya. Kita lihat di persilangan antar benua, persilangan antara samudra, kita lihat, ya, dan itu menjadi juga salah satu, ya, lalu lintas perdagangan dunia, ya, kalau kita lihat. Nah, ini yang membentuk, ya. Jadi proses-proses itu, kalau Anda masih ingat kuliah kita yang lalu, itu menggambarkan nanti bagaimana proses-proses akulturasi dan asimilasi itu terjadi. Nah, ini realitas pembentuk keragaman kebudayaan. Dan
keragaman kebudayaan itu kalau kita merujuk pada pandangan Kluckhohn yang dikutip oleh Sukanto dan Sulistiawati, ya, bahwa kebudayaan itu memiliki unsur-unsur kebudayaan universal. Ya, digambarkan oleh Kluckhohn ada 7 ya unsur kebudayaan yang merupakan unsur kebudayaan universal dari yang paling abstrak sampai paling konkret, ya. Jadi di sini digambarkan mulai dari yang abstrak, sistem religi dan upacara keagamaan, ya, nilai-nilai agama, religi, ya, norma-norma itu. Kemudian yang kedua ada sistem pengetahuan. Nah, ini beragam. Sistem pengetahuan ada yang pengetahuan ilmiah, tapi ada juga knowledge, pengetahuan dari masyarakat. Bahkan kita mengenal ada indigenous knowledge, ya, kearifan-kearifan lokal. Ya, itu juga merupakan unsur kebudayaan yang universal. Kemudian kesenian. Anda lihat ya di masyarakat dunia, masa kita, seni kadang-kadang seni menjadi pengikat ya atas perbedaan-perbedaan. Kesenian menjadi ikatan-ikatan universal. Kalau Anda tidak tahu pernah nonton Java Jazz di Jakarta misalnya atau di daerah-daerah yang lain, itu menggambarkan bagaimana kesenian itu mampu ya mengikat ya dari perbedaan-perbedaan unsur kebudayaan yang universal. Kemudian yang keempat ada bahasa. Ini juga unsur yang universal. Ya, semua masyarakat dan kebudayaan pasti punya bahasa. Ya. Nah, bahasa ini menjadi suatu media untuk menciptakan suatu proses komunikasi. Yang kelima adalah sistem kemasyarakatan. Tadi yang kita sebut sistem sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada organisasi-organisasi sosial. Ada kelompok-kelompok, ada lembaga-lembaga. Minggu depan kita belajar tentang kelembagaan, ya. Itu juga menggambarkan sistem sosial. Jadi ada pengorganisasian. Hampir pada setiap kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi muncul kelembagaan atau organisasi ekonomi, ya, dalam produksi dan seterusnya. Ya, itu menggambarkan sistem kemasyarakatan. Kemudian yang lebih konkret lagi adalah sistem mata pencaharian hidup, ya, ekonomi. Jadi bisa kita lihat masyarakat Indonesia yang beragam dari di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, itu juga menunjukkan keragaman dalam sistem mata pencaharian hidup ya secara ekonomi. Kemudian yang ketujuh, yang konkret adalah sistem teknologi dan peralatan. Pendek kata, Kluckhohn ingin mengatakan di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan 7 unsur ini pasti ada. Dari yang abstrak sampai kepada yang konkret. Nah, ini yang menarik kita lihat. Dan kalau kita membandingkan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, antara satu etnis dengan etnis lain, misalnya di Indonesia, Anda lihat dengan 7 unsur universal ini, maka kita akan bisa mematrikkan berapa jumlah suku bangsa atau etnis di Indonesia dengan 7 unsur kebudayaan. Ini bisa cerita yang panjang ya, bagaimana kita menggambarkan mungkin ada persamaan tetapi juga mungkin ada perbedaan. Ya, itu yang tadi menggambarkan secara keseluruhan sebagai satu keragaman. Ini suatu realitas. Bagaimana tadi kebudayaan Indonesia yang berbineka tunggal ika dan ada semangat gotong royong, penduduk yang lebih dari 200 juta, tinggal di berbagai pulau, ada 17.000 pulau, dengan keberagaman geografis, mulai dari kawasan pegunungan yang merupakan dataran tinggi, kemudian wilayah pesisir yang merupakan dataran rendah, perdesaan, perkotaan, ada juga semi-urban, ya, antara desa dan kota. Coba Anda lihat, ya, bagaimana bahasa dari 300 etnis, ya, bagaimana tradisi dan budaya yang ada dengan 1.340 suku bangsa, ya, keragaman agama, kita bisa lihat perbedaan pakaian adat, ya, rumah adat, kuliner dan kesenian. Saya pernah tahun 96 itu menyelenggarakan suatu festival pakaian pengantin Nusantara di Malaysia. Itu orang Malaysia saja terbingung-bingung, apa benar seperti ini? Ya, kita lihat saja misalnya di Aceh itu tidak hanya satu pakaian pengantin, itu beragam dari Sabang sampai Merauke. Itu menunjukkan itu baru dari sisi pakaian, belum dari sisi kuliner, belum dari kesenian. Ya, kalau kita lihat kan ada joke katanya. Kalau di timur Indonesia seninya itu kan musiknya ya ding dong, keragamannya tidak terlalu rumit ya. Tapi makin ke barat ya makin rumit. Atau gerakan lah. Kalau katanya orang Papua, Jogja kalau menari itu kan seperti mau perang gitu ya. Tapi kalau di Bali yang bergerak hanya mata.
Kalau di Jawa yang bergerak hanya bahunya gitu ya. Tapi kalau di Sumatera semua tutup rapat, yang bergerak hanya kakinya katanya gitu ya. Itu juga ya saya pikir cerita-cerita Jogja yang juga menggambarkan keragaman-keragaman yang terjadi. Mengapa seperti itu? Kultur ya, kebudayaan salah satu faktor yang menggambarkan itu. Dari yang buka habis sampai yang tutup rapat gitu ya, sampai hanya ya seperti mau perang sampai yang goyang kakinya saja ya. Itu menggambarkan ya dari sisi kesenian bagaimana keragaman terjadi. Nah, tapi jangan lupa di dalam masyarakat kita juga masih ada juga terdapat semangat atau jiwa gotong royong untuk kerjasama, baik itu tolong menolong sampai kepada aktivitas-aktivitas yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Itu ada dalam masyarakat kita. Ya, mungkin ada yang mengatakan juga sekarang sudah mulai bergeser, memudar dan sebagainya, tapi itu adalah realitas ya yang terjadi. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kebudayaan Indonesia tadi ya. Kemudian kalau kita lihat tadi bagaimana pembentuk ya dinamika keragaman budaya Indonesia itu, maka di sini dikatakan ada 3 secara konseptual. Yang pertama, bagaimana pembentuk dinamika keragaman budaya Indonesia itu, yang pertama adalah difusi ekspansi atau expansion diffusion. Nah, digambarkan seperti ini, bagaimana proses ya unsur-unsur budaya itu bergerak dari satu masyarakat yang berada di suatu wilayah ke daerah lain yang berdekatan di sekitar kebudayaan asal. Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia bergerak tidak jauh dari kebudayaan asal. Itu disebut dengan difusi ekspansi. Kemudian ada juga yang disebut dengan difusi relokasi. Proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ya, yang kemarin kita bisa menggunakan konsep akulturasi, itu meninggalkan daerah asal unsur kebudayaan bersangkutan, kemudian berpindah ke daerah baru dan memberi pengaruh di tempat baru. Nah, tapi kan bisa kita pelajari pada minggu lalu, ada yang bisa berpengaruh dan ada juga yang tetap eksklusif. Maka istilah kita ada muncul kampung Bali, kampung Jawa, pecinan dan sebagainya. Tapi dia juga memberi pengaruh kepada masyarakat sekitar. Nah, ini kalau kita lihat difusi relokasi. Ya, jadi dia meninggalkan daerah asal unsur kebudayaan itu, memberi pengaruh pada daerah yang baru. Ada juga difusi penularan atau contagious diffusion. Ya, proses inovasi unsur-unsur kebudayaan oleh suatu komunitas yang menjalar ke komunitas lain. Proses ini bisa terjadi melalui model aliran yang berundak-undik atau hierarki, sehingga disebut pula difusi kaskade atau cascade diffusion. Ini contohnya ya sekarang ini, internet dari kota ke desa masuk semua. Nah, kalau saya tanya pada Anda, di antara 3 pembentuk ini, mana sekarang yang paling dahsyat? Tentu jawaban kita adalah yang ketiga. Difusi penularan itu yang paling dahsyat ya, kalau kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan-pergerakan difusi ekspansi ini kan kalau kita lihat ini pada zaman dulu ketika alat-alat transportasi belum secanggih sekarang, pergerakan itu kan tidak jauh-jauh. Ya. Tapi ketika sudah mulai ditemukan alat-alat transportasi yang relatif modern, mulai seperti ini. Tapi zaman sekarang dengan teknologi digital Anda lihat, ya, enggak perlu dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3 sudah menyebabkan difusi, ya, proses-proses akulturasi dan asimilasi itu berlangsung dengan penggunaan teknologi yang begitu canggih. Kalau kita lihat sekarang dengan teknologi digital. Ini gambaran ya, bagaimana pembentuk dinamika keragaman budaya Indonesia itu seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saya tanya pada Anda, mana yang paling dahsyat pengaruhnya sekarang dari ketiga ini? Tentu yang kita gambarkan adalah difusi penularan. Nah, tapi kalau kita lihat juga sekarang dalam masa pandemi ini, kalau kita perhatikan ya, pandemi COVID-19, Anda bayangkan kalau difusi penularan ini juga tidak ada, bagaimana kita menghadapi persoalan seperti sekarang? Ya, itu yang kita lihat ya, satu proses. Nah, ini gambaran ya, bagaimana kita melihat bentuk budaya, pembentuk dinamika keragaman budaya di Indonesia. Kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita lihat, nah tadi perbedaan-perbedaan tadi ya. Ya, ini kita bisa lihat bangunan khas ya. Ini seperti di Cina, kemudian ini ada di mana nih? Yunani atau di Eropa, kemudian kita lihat Menara Eiffel ya sampai kepada Candi Borobudur ya. Kita lihat gambar di sini. Ini menggambarkan bangunan-bangunan khas. Di Indonesia juga bisa kita lihat, ya, Anda sering traveling, ya bisa melihat bagaimana misalnya arsitektur rumah-rumah ibadah kita dari Sumatera sampai ke Papua. Pasti banyak dipengaruhi oleh kultur.
Kita datang ke Bali, mungkin masjid seperti gereja dengan arsitektur budaya Bali, ya. Tapi kita datang ke Papua juga dipengaruhi oleh bagaimana tradisi dan arsitektur. Tapi kalau di Sumatera mungkin pengaruh Timur Tengah masih kuat. Kalau kita lihat ya, baik gereja, masjid maupun rumah ibadah itu pasti pengaruh. Anda datang ke negeri Cina cari masjid, mungkin kita berpandangan wah lihat kubahnya, tapi di sana ternyata tidak ada kubahnya misalnya. Ya, nah ini hal-hal yang menggambarkan keragaman. Dan itu di Indonesia terjadi kalau kita lihat ya pengaruh itu. Ini bangunan. Belum lagi kita lihat dari sisi kuliner. Ya, ragam kuliner kita itu sangat tinggi. Misalnya bagaimana makan bersama ala Sunda, makan bersama ala Papua, ya makan bersama ala Jawa di keraton, makan prasmanan. Ini juga menggambarkan bagaimana kultur. Tapi nilai-nilai agama juga ikut mempengaruhi ya bagaimana kita cara bermakan dan sebagainya. Ini budaya lokal tentang makan dan kuliner bisa kita lihat. Kemudian agama dan kepercayaan, gambar ini menunjukkan seperti video tadi lah yang ada tonton ya, bagaimana perbedaan-perbedaan itu ada. Nah, bagaimana bisa bersama ya, bukan mengorbankan keyakinan, tetapi kita bisa hidup bersama dengan agama dan kepercayaan yang berbeda. Tampaknya kalau menurut pengalaman kita ya kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan harus mencari persamaan, tapi harus bisa memahami perbedaan. Dan kita paham dengan perbedaan itu. Dan pada hal-hal tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, bermasyarakat dan berbudaya, ya tentu kita harus berlandaskan kepada pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Ini dari agama dan kepercayaan. Jadi kalau kita lihat tadi ya, keragaman kita itu luar biasa. Ya, mungkin di dunia ini yang sangat beragam. Tapi tampaknya sampai sejauh mana eksistensinya dan bagaimana kita mempertahankannya itu penting. Kemudian pakaian, ini juga sudah kita tunjukkan perbedaan-perbedaan ya di berbagai daerah ya kita bisa lihat sehingga Presiden Jokowi pun sekarang setiap acara hari ulang tahun kemerdekaan menunjukkan keragaman-keragaman itu. Ini sebagai contoh ya memahami bahwa memang realitasnya kita penuh dengan perbedaan ya. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa kita berbeda, maka tadi dikatakan bumi ini diinjak untuk perbedaan gitu ya. Itu menarik kalau kita lihat ya dari pembahasan kita melihat bagaimana keragaman yang ada. Nah, kemudian tadi ini juga bangunan tradisional, rumah Minangkabau, ini rumah panjang masyarakat Dayak, ini di Papua, ini masyarakat Jawa ya kalau kita lihat ini sudah menunjukkan. Jadi kalau kita datang ke daerah dengan melihat seperti Anda datang ke Taman Mini Indonesia lah, melihat ya keragaman dari arsitektur bangunan itu sudah mencirikan bagaimana masyarakat kita itu sangat beragam ya. Oke, itu realitas ya yang kita lihat bagaimana kita memandang apa yang mau kita katakan di sini bahwa memang masyarakat kita itu ya penuh dengan keragaman kebudayaan. Di satu sisi kalau tidak di-manage, dikendalikan dengan baik, dia bisa menjadi potensi konflik karena banyak muncul perbedaan-perbedaan. Tapi di sisi lain dia bisa menjadi potensi yang besar. Satu contoh saja. Kalau kita angkat keragaman kebudayaan itu dalam konteks pariwisata, orang datang akan beragam melihat ya. Datang ke Provinsi Aceh sampai ke Papua, dia melihat keragaman-keragaman ya. Dari cara orang berinteraksi, bagaimana cara makan, bagaimana rumahnya, ya bagaimana tata cara dalam kehidupan mulai dari kebutuhan-kebutuhan reproduksi seperti perkawinan, sampai pun tata cara ketika menguburkan orang yang meninggal. Selain nilai-nilai agama juga kita lihat ada pengaruh-pengaruh dari nilai budaya masyarakat setempat yang sudah berkelindan dalam satu proses-proses akulturasi tergambar seperti itu. Nah ini realitas ini. Jadi pendek kata saya ingin mengatakan ya kita hidup dalam keragaman. Teori-teori ekologi mengatakan diversity is sustainability. Ya, keragaman adalah keberlanjutan. Amerika membanggakan hal itu. Tapi kalau kita lihat juga Malaysia dalam moto pariwisatanya dia katakan Malaysia is a true Asia, dia bilang kan gitu kan. Asia yang sesungguhnya karena ada orang Melayu, ada orang Cina, orang India, Kadazan. Padahal kalau di Indonesia juga itu lebih beragam lagi kalau kita lihat ya. Tadi Anda nonton video, tapi sayangnya kita suka kalah cepat gitu menampilkan bagaimana sebenarnya realitas kebudayaan kita. Oke. Yang kedua kita akan membahas tentang kebudayaan dan rumusan
kebudayaan, rumusan dan unsur-unsurnya. Jadi tadi kita sudah makan apa kesimpulan kita? Keragaman. Budaya kita keragaman. Bagaimana kita mencoba memahami keragaman itu, menganalisis itu. Nah, pertama kita juga harus memahami apa sih rumusan kebudayaan. Saya ingin mengatakan pada Anda, jangan kebudayaan itu hanya dikatakan hanya seni, bukan. Segala aspek kehidupan itu bisa terangkum dalam kebudayaan. Coba kita lihat. Mengapa kebiasaan antar orang atau kelompok masyarakat dapat menimbulkan salah tafsir? Ya. Oleh karena apa penyebabnya? Pola perilaku kebudayaan memberikan nilai yang berbeda. Ya, kita kan banyak jog-jog di antara suku bangsa, etnis, ya, bahasa, sebutannya sama tapi artinya berbeda, ya. Kemudian gerakan, ya, gestur tubuh juga itu bisa memberikan penafsiran yang berbeda. Itu karena ada pola perilaku kebudayaan yang memberikan nilai-nilai yang berbeda. Ya, jadi ada joke yang misalnya begini, orang Jawa menawarkan makan, ya. Ini sayur, ini nasi, ini degan gitu kan, maksudnya kelapa gitu ya. Tapi kan degan bisa ditafsirkan seperti jadi apa? Senapan atau apa ya. Jadi banyak ya istilah-istilah yang sama tapi bisa memberikan makna yang berbeda. Kemudian kebudayaan yang dikembangkan oleh setiap masyarakat itu mencari dan membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang fungsional untuk dirinya sendiri. Jadi pasti suatu masyarakat, warga masyarakat itu akan mencari membentuk nilai, values. Di sini ada dua konsep nih, nilai-nilai, values, dan norma-norma, norms, yang fungsional untuk dirinya sendiri. Jadi mana yang benar-benar bermanfaat, ya mendukung kehidupannya sehingga disebut dengan fungsional, dan menghasilkan wujud yang beragam seperti masyarakat pesisir, padi sawah, dataran tinggi. Ini yang menunjukkan keragaman seperti disampaikan di sini. Jadi kita bisa melihat pola perilaku kebudayaan masyarakat pesisir pasti berbeda dengan padi sawah dan dataran tinggi. Kalau kita lihat ya pola-pola keragaman ekologis di pesisir ini, padi sawah dan dataran tinggi ini pasti berbeda. Contohnya kalau masyarakat pesisir itu memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, kalau mencari makan tinggal memancing ya, atau menangkap ikan di laut misalnya, ya itu pesisir misalnya. Tapi kalau padi sawah tidak, dalam tradisinya menyiapkan cari makan itu harus menanam, ya, mencari bibit, menanam, kemudian memupuk, ya, memanen dan seterusnya. Sehingga apa yang bisa kita lihat ya dari wujud keragaman ini ya masyarakat-masyarakat di padi sawah itu pengorganisasian sosialnya jauh lebih kuat, lebih baik dibandingkan masyarakat pesisir secara individual. Apalagi masyarakat di dalam sekitar hutan. Kalau mau makan ya berburu saja ke dalam. Tidak perlu bikin-bikin kelompok dan sebagainya misalnya. Tapi dalam padi sawah tidak. Satu dengan lain saling terkait. Maka itu tradisi peradaban hidup berorganisasi berkelompok masyarakat padi sawah itu jauh lebih kuat. Nah di sini juga nanti kita punya persoalan ketika memberdayakan masyarakat, kita ingin menghadapi permasalahan berbeda. Antara masyarakat pesisir dan dataran tinggi. Nah, kan ini kan faktor ekologis, mana yang lebih sangar orangnya, kata orang. Pasti orang pesisir daripada orang dataran tinggi, sejuk, dingin, di atas ya, kalem gitu kan. Tapi zaman sekarang mungkin tiga-tiganya sudah terdampak dengan teknologi digital. Semua bisa melihat bagaimana cara-cara orang mengorganisasikan diri dalam satu masyarakat, organisasi sosial dalam menyiapkan suatu produksi dan sebagainya, itu sudah terpengaruh. Jadi ini proses-proses perubahan terjadi. Coba Anda lihat apa yang jadi kita sebut dengan rumusan kebudayaan, yaitu intinya pola perilaku kebudayaan itu memberikan nilai yang berbeda. Dia memberikan makna terhadap memberikan makna dalam respon yang berbeda terhadap suatu objek, itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada pola perilaku yang kebudayaan berbeda. Nah ini gambaran ya kalau kita lihat tadi tentang rumusan kebudayaan. Nah kebudayaan juga mencakup aspek non material dan aspek material. Teknologi itu ya jelas material. Ya, peralatan yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah produk kebudayaan, material. Tapi nilai-nilai yang kita lakukan, mari kita disiplin, tepat pukul 7 kita mulai kuliah. Nah, ini kan nilai-nilai, ya, norma-norma yang dibangun, yang itu dikatakan sebagai aspek non-material. Nah, kebudayaan pada aspek non-material itu menyangkut apa tadi? Values dan norms, yang menjadi pedoman atau acuan perilaku bagi warga pendukungnya. Jadi setiap masyarakat dengan kebudayaan, dia pasti punya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi guidance bagaimana mereka melakukan aktivitas yang disebut sebagai pola perilaku kebudayaan tadi.
Itu yang disebut dengan nilai atau norms. Jadi misalnya kita membandingkan dalam tata cara kehidupan masyarakat antara masyarakat Tapanuli dengan masyarakat Minang misalnya. Nah, di dalam masyarakat Tapanuli dikenal dengan budaya dengan garis keturunan yang paternalistik, bahwa pengaruh dari garis keturunan ayah itu yang kuat. Tapi dari masyarakat Minang adalah apa yang disebut dengan garis keturunan materialistik, yang menjadi penelusuran keturunan itu adalah dari garis keturunan ibu. Jadi kalau di tanah Batak itu yang berperan paman dari ayah, sedangkan kalau di tanah Minang itu yang berperan adalah paman dari garis ibu. Nah, ini nilai-nilai ini, norma-norma ini sangat berpengaruh. Misalnya dalam proses kelembagaan perkawinan, siapa yang berperan, ya, dalam nanti juga dalam pembagian harta waris dan sebagainya. Ini satu contoh-contoh, ya, nilai norma. Bisa kita bandingkan lagi antara Jawa dan Sunda dan sebagainya. Dan ini kan penuh dengan perbedaan. Persoalannya yang menjadi menarik, misalnya dalam kelembagaan perkawinan, orang Tapanuli menikah dengan orang Minang. Orang Jawa menikah dengan orang Sunda, misalnya orang Bugis menikah dengan orang Minahasa, misalnya. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menarik, penuh dengan perbedaan-perbedaan. Jadi tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga kita melihat dari aspek sosio-antropologisnya, sosiologis dan antropologis. Karena menyaut bagaimana persoalan asimilasi dalam masyarakat secara sosiologis dan bagaimana pertukaran, ya, meminjam dan interaksi terjadi akulturasi antara satu kultur dengan kultur yang lain. Sehingga dia mengatakan perkawinan antara dua anak manusia dari masyarakat dan kebudayaan berbeda itu sebenarnya menggambarkan bagaimana relasi antara dua kebudayaan. Kemudian yang ketiga digambarkan di sini, kebudayaan pada aspek material merupakan benda fisik buatan manusia. Ya, teknologi, ya, simbol-simbol, ya, makna atau simbol itu tadi seperti kita gambarkan bangunan, itu gambarkan ada budaya material. Tapi objek alam seperti gunung, ya, itu bukanlah produk kebudayaan. Namun cara orang memandang dan memaknai objek alam itu, ya, dipengaruhi oleh suatu kerangka normatif budaya sebagai aspek kebudayaan non material. Jadi bagaimana kita melihat gunung, ya, bagaimana kita melihat satu danau, bagaimana kita melihat objek-objek alam lain, itu sangat tergantung dari kerangka normatif budaya. Ada yang melihat itu, wah, ini sebagai daerah wisata yang indah, tapi juga ada yang menafsirkan secara religi, ini tempat untuk beribadah, ya. Itu digambarkan seperti yang ada di visual hasil gambar seperti ini. Oke, kemudian untuk menunjukkan arah kepada tingkah laku dan ide, ya, kalau kita lihat di sini digambarkan tentang yang baik dan buruk, masyarakat dalam kebudayaan menciptakan simbol budaya pada benda dan tindakan tertentu. Jadi untuk menunjukkan arah pada tingkah laku dan ide tentang yang baik, jadi nilai baik dan buruk, itu ada simbol-simbol budaya. Nah, simbol budaya inilah yang merupakan kebudayaan non-material yang dimaknai, dikatakan oleh Hans Rijn, untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, simbol-simbol budaya itu bisa mencakup nilai, value, norm, bahasa, dan gestur tadi. Anda kalau mengatakan iya menganggukkan kepala, tapi kalau orang India mengatakan iya bisa menggelengkan kepala. Maka itu kalau kita nonton film India lebih banyak geleng kepalanya kan. Kalau kita lihat ya. Nah, itu gambaran ya dalam suatu simbol budaya. Nah, dalam konteks seperangkat normatif atau kebudayaan itu memuat values, nilai. Gagasan orang tentang apa yang baik dan buruk, apa yang dia anjurkan dan apa yang harusnya dihindari. Nih ya, di sini kita juga melihat bahwa kebudayaan membuat nilai itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Ya, agama juga memberikan nilai. Nah, kita lihatlah secara sosiologis ya bagaimana nilai-nilai itu terbentuk. Nilai mewarnai seluruh kehidupan masyarakat dan mengabstraksikan situasi tertentu melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan komunitas. Jadi nilai-nilai ya termasuk values dan norms itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam proses sosialisasi dalam keluarga. Jadi keluarga Tapanuli bagaimana cara makan, keluarga Jawa, keluarga Sunda, keluarga Melayu, keluarga Bugis, ya, keluarga Papua, ya, itu menggambarkan bagaimana kita melihat suatu proses sosialisasi di dalam keluarga dan di dalam komunitas. Nah, ini yang menjadi penting dalam proses-proses bagaimana munculnya keragaman tadi, ya. Oke, nah itu kalau kita lihat ya dalam proses itu. Kemudian tadi saya menyebut
kita menjelaskan tentang values dan norms. Ya, apa sih? Ya, kalau sederhananya itu kalau values nilai itu baik dan buruk. Tapi kalau norms itu adalah apa yang seharusnya. Kalau Anda sebagai mahasiswa maka normanya apa? Yang seharusnya ya belajar gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita memberikan penilaian cara belajar yang baik, ya, yang baik dan kita bedakan dengan yang buruk, itu values di situ. Jadi kalau di dalam penjelasan ini, norma itu diturunkan dari values yang memerinci lebih spesifik tentang apa yang baik dan buruk dalam konteks sosial kelompok masyarakat tertentu. Ya, ini jadi norm itu adalah diturunkan dari nilai-nilai. Jadi ada nilai-nilai yang dirinci menjadi spesifik, itu disebut dengan norma. Nah, misalnya kita gini, kalau misalnya kita lihat di konteks perumahan itu kan, tamu 24 jam harus lapor, 1 kali 2 harus lapor. Itu kan adalah menjadi norma kan, norma. Tapi tingkatan normanya nanti bisa kita analisis. Ya, diturunkan dari apa itu? Dari nilai-nilai bagaimana hidup yang baik, ya, bagaimana hidup yang dibangun dengan relasi, jadi orang kenal dan tahu tamu 1 kali 24 harus lapor. Norma itu diturunkan dari dia. Nah, juga norma menyangkut aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang atau kelompok yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nanti minggu depan kita pelajari bagaimana norma-norma itu biar ada sanksi secara moral. Kalau Anda langgar mungkin Anda bersalah, ya merasa bersalah, tapi juga bisa sanksi dari masyarakat sekitar. Jadi menyangkut aturan berperilaku. Norma itu menyangkut yang norma tadi diturunkan dari derive dari nilai, itu juga menyangkut aturan berperilaku. Norma memiliki kekuatan bersifat memaksa. Ya, jadi nanti kita bedakan ada ada cara, usage, ada kebiasaan, folkways, ada mores, tata kelakuan, sampai custom itu adat. Ini juga sudah kita hidup pasti sangat dipengaruhi oleh adat istiadat kita, tata kelakuan kita, ya tata kelakuan yang ada dalam masyarakat kita, dan kebiasaan-kebiasaan juga cara. Nah ini juga nanti menggambarkan kekuatan memaksa. Tentu di sini adatlah yang paling kuat memaksa. Nah di dalam konteks ini adat istiadat penilaian custom itu termasuk juga kita berperilaku, ada nilai-nilai dalam agama itu memaksa untuk kita patuh dengan aturan yang ada. Ya, mungkin dalam agama Islam, Muslim dikenal ada haram dan halal gitu ya. Nah itu kan diatur di atas demikian rupa. Dan masyarakat tentu kita bisa lihat. Nah persoalan yang menarik, bagaimana dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian masih dalam pemahaman kita tentang kebudayaan, di dalam kebudayaan selain norma dan nilai tadi ada simbol yang terpenting bagi manusia adalah bahasa. Nah masalahnya kalau kita lihat di masyarakat Papua, nanti tolong dikoreksi saya. Kalau kita lihat di pedalaman itu antara satu kelompok masyarakat yang tempat tinggal berdekatan berbeda saja sudah mempunyai bahasa yang berbeda. Ya, sehingga bagaimana komunikasi yang baik, jangan-jangan berperang itu adalah komunikasi yang paling baik ya. Nah, tapi di sini yang dikatakan bahasa itu adalah sistem percakapan atau simbol yang menjaring banyak makna atau ide yang kompleks. Jadi berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, satu generasi dengan generasi lain mungkin bahasa-bahasa simbolnya juga mungkin menggambarkan perbedaan. Ketika bahasa digunakan untuk menafsirkan situasi dan keadaan sosial, maka orang sedang membangun struktur sosial. Latar belakang sosial ekonomi, latar belakang kultur, dan struktur sosialnya memberikan pemahaman terhadap suatu situasi dan kondisi. Dan itu dikatakan bahasa juga ingin membangun struktur sosial. Kita sudah pelajari ya, apa itu struktur sosial. Saya ingat ya. Kemudian yang berikutnya selain simbol bahasa, gestur, gerak bahasa tubuh. Digunakan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain sebagai cara yang singkat untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Nah, gestur juga pada setiap budaya dapat dimaknai secara berbeda sehingga dapat menimbulkan, nah ini kesalahpahaman. Satu contoh misalnya di Kalimantan itu, misalnya masyarakat Dayak bertemu dengan masyarakat Madura. Ini kan dua suku bahasa berbeda. Orang Madura, termasuk juga mungkin orang Bugis, sudah menjadi tradisi kemana-mana suka membawa alat-alat senjata tajam. Biasa, dia bawa celurit, dibawa gitu ya. Tapi jangan-jangan itu bisa ditafsirkan berbeda dengan masyarakat lain. Misalnya ini artinya menantang atau apa ini maksudnya begitu kan. Nah itu bisa terjadi perbedaan atau kesalahpahaman dan itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik. Ya. Itu satu contoh.
Nah, oleh karena itu dari penjelasan tadi ya sebenarnya kalau kita merujuk pada pendapat Taylor, ini udah sangat klasik ya, 1871 dikutip oleh Sukanto dan Sulistiwati tahun 2017, apa yang diartikan dengan kebudayaan? Dia katakan suatu kebudayaan itu adalah suatu yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, coba Anda lihat, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia selaku anggota masyarakat. Luas sekali. Ya. Suatu kompleks yang mencakup pengetahuan luas sekali kalau kita lihat sampai kepada apa yang kebiasaan, kemampuan yang dimiliki dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kebudayaan kalau kita merujuk pada Taylor. Kemudian kalau kita merujuk pada Herskovits tahun 55, dia katakan, tadi kan saya katakan bahwa kebudayaan itu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Bagaimana prosesnya dalam satu keluarga, orang tua mensosialisasikan pada anak, ya, bagaimana kebiasaan cara makan, cara bergaul dan seterusnya itu digambarkan. Sehingga kebudayaan itu dikatakan dia tidak ada pada badan manusia, tetapi dia di atas badan manusia, super organik. Maka kebudayaan itulah menjadi guidance yang mengarahkan kita, ya, sehingga dikatakan juga sifat abstrak, sesuatu yang super organik. Itu kalau tadi kita bicara tentang nilai, ya, values, norm, itu ke arah situ. Jadi artinya berada di atas suatu badan, kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap akan hidup terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kalau kita merujuk pada pandangan Separan tahun 2004, nah, kata kuncinya, kebudayaan itu adalah keseluruhan pengetahuan manusia dengan makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi pedoman. Tadi saya menyebut guidance ya bagi tingkah lakunya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berpikir tentang kebudayaan, kata kunci yang pertama kalau kita merujuk pada Taylor apa? Kompleksitasnya itu. Hampir segala kehidupan masyarakat, ya, aspek kehidupan itu merupakan kebudayaan, tidak hanya seni. Ya, kemudian kalau kita merujuk pada Herskovits, dia katakan karena diturunkan dari satu generasi ke generasi, sesuatu yang super organik di atas badan itu. Tapi Separan mengatakan juga kebudayaan itu adalah guidance. Ya. Jadi masyarakat dan kebudayaan, bagaimana perilaku masyarakat itu pasti di-guidance oleh kultur. Maka tadi saya katakan, masyarakat dan kebudayaan adalah dua sisi dari dari mata uang yang sama. Itu kalau kita memahami tentang kebudayaan. Saya ulangi lagi. Kata kunci pertama dari Taylor ada kompleksitasnya, kemudian yang Herskovits dia super organik, dan yang ketiga dia juga menjadi pedoman. Ya, itu. Nah, tapi kan tadi saya katakan kalau dua suku bangsa, dua etnis dengan kebudayaan berbeda berinteraksi, terjadi proses akulturasi dan asimilasi. Nah, ini bagaimana nih peran pedoman, kompleksitasnya tadi, kemudian super organik. Anda bayangkan bagaimana cara makan orang Tapanuli yang satu keluarga hidup di tanah Sunda. Nah, ya, Pak Iskit bisa kita bayangkan. Pedoman yang mana yang dia ikuti? Kayak kultur setempat atau kultur di dalam keluarganya. Ya, ini kita lihat, ya, kita lihat perubahan. Itulah keragaman-keragaman yang terjadi dalam masyarakat kita. Oke. Kemudian di dalam kebudayaan juga dikenal yang digambarkan oleh Kluckhohn dan Strudek tahun 61 dikutip oleh Weil tahun 2017 tentang orientasi nilai budaya. Ya. Jadi di tiap kebudayaan itu menghadapi kebutuhan dan masalah yang sama yang menghasilkan orientasi nilai budaya. Jadi dikatakan oleh Kluckhohn dan Strudek bahwa masalah yang mendasar yang dihadapi oleh manusia terbagi dalam 5 hal. Pertama, apa makna hidup manusia itu? Ya, apa makna hidup manusia? Ya, jadi apakah hidup itu untuk bekerja? Ya, apakah hidup itu untuk makan? Ya, ini tergantung orientasi makna hidup itu. Apakah makna hubungan antar manusia dan alam? Kita ingin hidup seimbang dengan alam, atau kita ingin mengeksploitasi alam? Ya. Atau kita hanya menerima, inilah keadaan alam. Itu orientasi nilai itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita. Termasuk juga bagaimana dengan waktu. Kita ini memikirkan masa depan, masa kini atau masa lalu. Ya, bernostalgia saja ya. Nah, ini itu menentukan juga bagaimana motivasi kita, aktivitas kita, keinginan kita. Ini tergambar dari bagaimana kita
menghadapi waktu. Melihat masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Nah, selalu dikatakan, lihatlah masa depan. Bahkan dalam hidup beragama pun, hidup di dunia ini hanya sementara kan. Nanti ada hidup di dunia dimensi yang lain ya, di akhirat misalnya, digambarkan seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana makna aktivitas atau kerja manusia dan makna hubungan sosial. Misalnya dalam makna hubungan sosial, Anda melihat sederajat, selalu melihat ke atas atau melihat ke bawah. Ini menjadi orientasinya yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya. Nah, ini yang penting. Tadi kalau kita lihat ya, makna hubungan sosial dalam masyarakat yang beragam ini sudah tidak boleh kita punya orientasi bahwa etnis kita lah yang paling super, yang paling hebat, paling benar. Ya, makna hubungan sosial dengan keragaman tadi harus melihat bahwa ada sesuatu yang sama, ya, di dalam perbedaan-perbedaan, ada ikatan-ikatan yang bisa kita bangun dalam hubungan sosial tadi. Tidak hanya melihat ke atas atau ke bawah, tapi lihat sesama, ini menjadi penting. Sehingga Kluckhohn dan Stolberg mengatakan 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya pada manusia menghadapi tiap kategori adalah menjadi masalah mendasar. Nah, ini kalau saya contohkan di sini. Makna hidup itu buruk, ya, orientasinya hidup itu buruk tapi dapat diperbaiki, hidup itu baik. Nah, ini kan beda ini. Maka kita lihat ada masyarakat-masyarakat yang dalam hidupnya sering menyiksa diri gitu ya, kalau kita lihat ya. Ada itu. Kalau dalam kegiatan keagamaan bisa kita lihat nih, jangan-jangan dia punya orientasi nilai budaya yang beda. Yang mana mau kita gunakan? Hidup itu buruk, hidup itu baik, atau hidup itu buruk tapi dapat diperbaiki. Nah, kemudian makna hubungan manusia dengan alam. Tunduk pada alam kah Anda menaklukkan alam atau serasi dengan alam? Tren sekarang kan ya apa yang disebut dengan apa? Konservasi, ya, adaptasi, serasi dengan alam misalnya. Makna waktu, masa lalu, masa kini, atau masa depan. Ya, makna kerja untuk hidup, kerja untuk kedudukan, atau kerja untuk menghasilkan karya. Nah, ini beda nih. Anda masuk ke IPB juga apa orientasi nilainya. Ya. Makna hubungan sosial, memandang tokoh atasan, mementingkan sejalan dengan sesama, atau mandiri tidak tergantung pada sesama. Nah, dalam konteks pembangunan misalnya, orientasi nilai budaya ini perlu dibangun. Misalnya, kalau dalam makna hidup, mungkin ya hidup itu buruk tapi dapat diperbaiki. Itu tekanannya. Mana hubungan manusia dengan alam? Ya, sekarang trennya sudah menjaga serasi dengan alam. Tidak bisa hanya menaklukkan, karena menaklukkan juga banyak merusak alam. Ya, sehingga terjadi global warming, ya, climate change kalau kita lihat. Makna waktu, tentu kita harus berpikir masa depan. Makna kerja untuk berkarya. Bukan untuk cari muka, cari kedudukan, bukan itu. Mana hubungan sosial tentu mementingkan sejalan dengan sesama. Ini hal-hal kalau kita lihat dalam konteks pembangunan misalnya. Jadi orientasi nilai budaya ini juga kata Kluckhohn tadi, 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya pada manusia menghadapi 3 kategori masalah dasar. Ini dia tadi 3 kategori ini. Terhadap masalah dasar tadi ada berapa? Tentang hidup, manusia dengan alam, makna waktu, makna kerja, dan makna hubungan sosial. Ada 5. Orientasi nilai budayanya dapat dikategorikan 3. Nah, Anda ceklah diri Anda sendiri masing-masing. Orientasi nilai Anda seperti apa? Tentang makna hidup ini, tentang dengan alam, waktu, kerja, maupun hubungan sosial. Ya, ini menjadi penting yang digambarkan oleh Kluckhohn dan Stolberg. Sehingga, kalau itu contoh misalnya, orientasi nilai budaya, ya, pasrah dan takluk terhadap kekuatan alam. Manusia dipandang tidak mempunyai kekuatan yang menaklukkan alam. Selaras dengan alam, alam dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dengan cara mengembangkan cara-cara hidup, teknologi yang selaras dengan alam. Menaklukkan alam harus ditaklukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Mana yang kita pilih? Mana yang harus lakukan? Ini orientasi nilai budaya kalau kita lihat terhadap alam. Satu contoh. Jadi ini digambarkan seperti ini. Tapi kalau kita takluk terhadap alam tuh, lihat banjir, udah terima aja. Atau kita menaklukkan alam, buat jaringan irigasi dan sebagainya. Atau hidup selaras ya dengan alam. Ya. Ini digambarkan tadi dari penjelasan. Nah, itulah kalau kita lihat bagaimana yang disebut sebagai orientasi nilai budaya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau bertanya dalam konteks tadi? Silakan. Sebelum saya lanjutkan supaya saya tidak berlama berbicara. Ada yang mau bertanya tentang konsep-konsep tadi yang kita jelaskan? Tentang kebudayaan, unsur-unsur universal, ya, sampai kepada orientasi nilai budaya. Minimal saya katakan pada, coba mulai hari ini cek orientasi nilai budaya Anda itu seperti apa dari 5 yang dasar tadi dengan 3 kategori tadi.
Ya, untuk keberhasilan tentu kita sudah punya pilihan bagaimana orientasi nilai budaya itu yang dilakukan. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Kita masuk sekarang kepada yang ketiga, bagaimana keragaman kebudayaan, ya, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, keragaman kebudayaan. Nah, gambar yang dimunculkan adalah Sumpah Pemuda. Ya, jadi keragaman kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai suatu nation state, ya, negara kebangsaan. Di mana mulainya? Sumpah Pemuda. Sebelum kita merdeka, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, itu menjadi keragaman kebudayaan itu menjadi landasan menciptakan negara kebangsaan ini yang kita sebut dengan Indonesia. Apa dasarnya? Tadi yang dikatakan dia berdarah satu, tanah air Indonesia, ya, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu menariknya. Kalau kita lihat ya, di situ landasannya. Jadi keragaman kebudayaan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai satu nation state. Jadi membentuk suatu negara kebangsaan itu memang kita dilandasi oleh keragaman kebudayaan. Tapi sejak tahun 28, ya sebenarnya embrionya tahun 1908 ya, ketika Budi Utomo sampai Sumpah Pemuda itu sudah mulailah di situ. Ada upaya-upaya bagaimana mempersatukan keragaman ini dalam konteks negara kebangsaan. Coba Anda lihat, begitu hebatnya ya pada masa itu. Anda bisa bayangkan bagaimana teknologi ketika itu, jalur transportasi, logistik, ya, bagaimana orang bertemu, tentu makan waktu yang lama dan sebagainya. Nah, tadi digambarkan dengan 3 pengaruh tadi, bagaimana ekspansi kebudayaan digambarkan. Ini keragaman kebudayaan. Jadi inilah menjadi dasar negara kebangsaan Indonesia. Nah, tapi keragaman itu bisa kita lihat di bangsa kita ini adalah, pertama adalah faham pluralis, yang merupakan suatu sistem nilai dan atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Coba kita lihat, ya, peta ini menunjukkan ya dari Aceh sampai Papua, keragaman etnis, ya. Ini di Aceh saja itu bisa beda-beda lagi tuh, ada Aceh Tamiang dan sebagainya kalau kita lihat ya. Masyarakat Tapanuli, Batak juga ada Batak Toba, ya, Batak Karo, Mandailing, Simalungun kalau kita lihat ya, itu beda. Minangkabau juga ada begitu. Ya, sampai ke mana? Dayak juga ada keragaman. Dayak Iban, Manyuke, ya. Bisa kita lihat. Orang Jawa juga bisa kita lihat perbedaan-perbedaan, baik secara geografis ya maupun kalau kita lihat bagaimana kultur Jawa yang dibangun misalnya dengan pusat-pusat keraton dan sebagainya, itu menggambarkan juga perbedaan-perbedaan. Ya. Masyarakat Melayu juga demikian. Ya. Dari sisi bahasa ada yang pakai ada yang pakai o gitu ya. Kalau kita lihat ini menggambarkan perbedaan-perbedaannya. Coba Anda lihatlah di situ ya. Masyarakat Bugis, ya. Misalnya di Sulawesi Selatan, orang Toraja, orang Makassar, orang Bugis semuanya mengaku sama-sama Bugis. Tapi ada Bugis-Bugis, ada Bugis Toraja, dan ada Bugis Makassar. Bahasanya sama, beda. Ya, tata cara kehidupan adat istiadat juga ada perbedaan-perbedaan. Termasuk juga agama yang dianut, kita lihat. Ya, ini bisa kita lihat perbedaan-perbedaan seperti yang digambarkan. Ya, termasuk juga tadi masyarakat di, misalnya kita lihat di masyarakat Bugis, ya. Ya, masyarakat Bugis kan terkenal merantau, ada di daerah pesisir, orang Jawa juga seperti itu, ya, orang Sunda. Nah, ini menggambarkan perbedaan-perbedaan. Di Papua, ada masyarakat adat Dani, Asmat, Komoro, Amungme, ya kalau kita lihat ya, itu juga menunjukkan keragaman-keragaman yang luar biasa. Jadi
pluralisme itu menjadi penting, merupakan satu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Ini yang harus kita bangun, ya, harus kita pahami benar. Dan di atas pluralisme itu harus muncul saling menghargai, menghormati, memahami perbedaan adalah menjadi kunci. Ketika founding fathers mulai dari zaman Sumpah Pemuda, itu kan bagaimana menempatkan perbedaan-perbedaan itu terjadi. Ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang menarik ya, yang harusnya muncul ketika dunia menghadapi persoalan-persoalan seperti sekarang ini. Kekuatan-kekuatan dari keragaman itu yang dilandasi oleh saling menghargai, saling menghormati, dan saling memahami perbedaan itu adalah kunci. Maka itu dibangunlah ya satu konstruksi sosial yang diterjemahkan di dalam konstitusi ya maupun dalam kultur kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu yang dibangun. Jadi perbedaan-perbedaan yang sudah dirasakan. Nah, mudah-mudahan dalam perkuliahan kita seperti ini, kita juga ya sedikit banyak sudah bisa melihat perbedaan. Nanti kalau insya Allah kalau kita sudah masuk pada new normal, kita bisa berinteraksi lagi seperti yang lalu gitu ya, menggambarkan bagaimana kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Di situ kita dengan kaya menghadapi perbedaan-perbedaan. Ya. Tidak merasa bahwa kita lah yang paling hebat, suku bangsa kita lah yang paling kuat dan paling benar, tidak seperti itu. Ini harus digambarkan. Nah, ini menjadi penting kita lihat di sini. Nah, dalam perjalanannya kalau kita lihat ya, maka tadi kan saya katakan bahwa ada proses-proses akulturasi dan asimilasi ya. Maka di dalam dinamikanya ya terjadi interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, terjadi proses-proses akulturasi. Maka di dalam menjaga eksistensinya kita harus melihat akan terjadi proses-proses integrasi dan diversitas kebudayaan. Pada kuliah yang lalu saya gambarkan bagaimana gambaran akulturasi saling meminjam kebudayaan, kemudian ada proses asimilasi dari amalgamasi perkawinan etnis, bisa juga sampai terjadinya integrasi. Nah, penyatuan beberapa kebudayaan itu berbeda, penyatuan dari beberapa kebudayaan yang berbeda dapat menghasilkan dua gerak kebudayaan. Nah, ini sama seperti kalau kita main proses sosial kan, bentuk interaksi. Ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Nah, dalam gerak kebudayaan ini ada yang pertama disebut dengan integrasi kebudayaan, jadi terjadi suatu proses penyatuan, integrasi dari kebudayaan berbeda. Nah, kemudian tapi kemungkinan kedua bisa juga terjadi diversitas, tetap terjaga keragaman, diversitas kebudayaan. Jadi ada integrasi dan ada juga diversitas. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat masyarakat di kota Jakarta itu kan datang dari masyarakat dengan ragam kebudayaan. Jakarta bisa menjadi Indonesia mini kalau kita lihat. Nah, di situ ada dua kemungkinan, bisa terjadi gerak-gerak integrasi dan bisa juga terjadi gerak-gerak kebudayaan diversitas. Anda mungkin tahu daerah transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari penduduk yang padat, terutama dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, itu dikirim atau dipindahkan baik dengan kebijakan maupun dengan sukarela dari daerah padat kepada daerah jarang, keluar Jawa, Lombok, dan Bali, seperti ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai kepada Papua, maka terbentuklah program transmigrasi. Dari masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Sasak, dan Bali bisa dipindahkan, baik secara dari kebijakan maupun sukarela. Apa yang terjadi? Di antara mereka terjadi interaksi, termasuk juga berinteraksi dengan penduduk lokal. Nah, dalam proses kebudayaan ada dua kemungkinan. Gerak kebudayaan itu menciptakan integrasi, ya, tapi juga bisa menciptakan diversitas. Coba kita lihatlah sekarang, Anda yang dari Lampung, masyarakat Lampung, itu kan banyak daerah-daerah di Lampung itu kalau kita lihat nama-nama daerah desa itu seperti desa Jawa. Karena dulu memang ada program kolonisasi, transmigrasi di zaman kolonial tadi dulu, itu memindahkan penduduk Jawa ke sana. Orang Jawa pindah ke Lampung, belajar dengan orang Lampung bagaimana bercocok tanam perkebunan, misalnya kopi. Tapi orang Lampung belajar dengan orang Jawa bagaimana bercocok tanam padi sawah. Nah, ini terjadi proses-proses akulturasi. Lama-kelamaan terjadi integrasi. Kita
ketemu dengan orang namanya nama Jawa, tapi dari mana asalnya? Dari Lampung. Saya lahir dibesarkan di Lampung, ya gitu. Itu yang terjadi, termasuk juga di daerah-daerah lain. Nah ini proses integrasi kebudayaan, ya. Jadi jadi gerak kebudayaan maksud saya bisa terjadi integrasi atau mereka melakukan suatu proses gerak kebudayaan tapi tetap menjaga kebudayaannya masing-masing, sehingga yang terjadi adalah diversitas, keragaman itu tetap dipertahankan. Nah ini hal-hal yang terjadi di dalam satu proses-proses kebudayaan, adanya gerak-gerak kebudayaan yang menimbulkan integrasi maupun diversitas. Nah, Indonesia terintegrasi secara politis, iya. Terintegrasi secara ekonomi, iya. Terintegrasi secara pemerintahan, iya. Tetapi secara kultural, apakah terintegrasi ya? Nah, ini bisa jadi diskusi kita. Jadi, apakah ada istilah, ada bahasa Indonesia, tapi kebudayaan Indonesia itu seperti apa? Karena toh yang kita lihat adalah kebudayaan masing-masing dari etnis, beragam etnis. Nah, kalau integrasi ini terjadi, maka kita akan muncul kebudayaan Indonesia itu. Tetapi dalam proses ternyata tidak semua berintegrasi. Ada juga yang tetap mempertahankan, digambarkan sebagai diversitas. Saya contohkan misalnya tadi ada kampung Bali, kampung Pecinan, kampung Melayu, dan sebagainya. Di berbagai daerah, bahkan di Sulawesi Utara ada kampung Jawa Tondano misalnya. Itu juga melihat bagaimana ada upaya-upaya mempertahankan sehingga terjadi diversitas. Itu kalau kita lihat ya dari sisi integrasi dan diversitas sebagai gerak kebudayaan. Kemudian bagaimana ancaman kebudayaan? Nah, perbedaan yang ada dapat menjadi sumber konflik. Ini harus di-manage dengan sedemikian rupa. Kata kuncinya adalah membangun dialog, ya, saling kenal, ya, membangun empati, kata orang Jawa tepos liro. Kita kenal dengan perbedaan-perbedaan, tahu perbedaan. Sehingga ketika kita datang pada satu suku bangsa tertentu, pada lokasi tertentu, berlaku di situ bumi diinjak, di situ langit dijunjung, kan bisa kita lihat ya. Nah ini menggambarkan harus ada kemampuan kita berempati, kita memahami perbedaan-perbedaan. Itu ancamannya. Jadi sumber konflik itu perbedaan yang ada dapat menjadi sumber. Yang kedua, ancamannya tekanan globalisasi dari luar. Nah, ini kan kita melihat sekarang misalnya bagaimana kekuatan-kekuatan di negara-negara lain itu ultra kanan itu yang disebut dengan bagaimana mereka mengembalikan misalnya di Amerika ya bagaimana orang-orang kulit putih terutama di lapisan bawahnya unjuk diri ya karena selama ini mungkin mereka juga tertinggal. Nah, di sini munculkan politik kebijakan-kebijakan yang lebih kepada etnis-etnis gitu. Nah ini kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini bisa menjadi contoh ya contoh dari kita misalnya, wow kayak gitu kita ikut-ikutan seperti. Atau tekanan globalisasi berupa ekonomi, ya bagaimana ekonomi kapitalis, ya liberalisme masuk ya tekanan globalisasi ini juga menjadi ancaman. Ya. Ada kelompok-kelompok tentu yang bisa merespon. Ya. Nah tekanan globalisasi itu dijelaskan yang ketiga, ekspansi kapital dan teknologi dari luar. Ya, kalau kita lihat sekarang kan dengan teknologi digital kita sudah terbuka semuanya. Nah, disinilah dari sisi kultural kita perlu memperkuat keragaman tadi dengan Bhinneka Tunggal Ika supaya bisa mengantisipasi melawan ancaman dari luar tadi berupa tekanan global dan ekspansi kapital dan teknologi dari luar. Kemudian yang keempat adalah modernisasi dan monetisasi. Jadi bagaimana modernisasi, ya nilai-nilai modernisasi, kekuatan teknologi, monetisasi, ya semua dinilai dengan ekonomi uang, itu sampai kepada bagaimana komersialisasi kebudayaan. Ya ini ya bisa juga dilihat bagaimana ada yang mengatakan komersialisasi kebudayaan itu digambarkan ketika ya pariwisata, nilai-nilai budaya itu dikomersialkan sedemikian rupa ya menggambarkan suatu proses-proses ancaman kebudayaan juga. Tapi kita harus kuat ya. Jangan sampai menjadi komoditi kultur itu ya. Nah, 5 hal inilah yang dikatakan sebagai peluruhan yang menyebabkan memudarnya kebudayaan. Ya, perbedaan di dalam, tekanan globalisasi dari luar, membawa ekspansi kapital modal besar, teknologi dari luar, modernisasi dan komersialisasi kebudayaan. Contohnya gini, Anda yang di Papua bisa tahu ini, ya misalnya bagaimana
perusahaan tambang terbesar Freeport ya, masuk ke Papua. Itu kan pasti membawa ekspansi kapital yang besar, teknologi yang canggih, terjadi proses-proses modernisasi dan monetisasi, ya, dan itu juga bisa menyebabkan tadi peluruhan dan pemudahan kebudayaan, ya. Di Papua itu ada satu kota namanya Kuala Kencana, itu kotanya Freeport, ya, itu sangat modern, kota modern, tapi di sekitar masih masyarakat yang masyarakat tradisional. Nah, ini gimana nih tekanan global, bagaimana menggunakan kendaraan yang besar dengan standar operating prosedur yang menggunakan nilai-nilai modernisasi dan teknologi yang canggih, tapi menghadapi masyarakat dengan nilai-nilai tradisi, mungkin tingkat pendidikan juga masih relatif rendah, kulturnya juga berbeda, gitu ya. Ini terjadilah tadi apa yang disebut dengan peluruhan dan memudarnya kebudayaan. Ini ancaman kebudayaan. Jadi bisa bersifat dari dalam dan bisa bersifat dari dalam dan bisa dari luar. Nah, kembali tadi bahwa untuk menghadapi apa yang tadi kita sebut sebagai ancaman kebudayaan ini, maka kita harus memperkuat integrasi kebudayaan. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah katakan, pembauran, yaitu asimilasi. Kebudayaan sebagai sistem fungsional yang terintegrasi, ada kelompok masyarakat saya saling menyesuaikan, mewujudkan satu konstruksi sosial, struktur sosial dan relasi kekuasaan yang baru. Yang ini yang harus diperkuat. Ya, jadi artinya dialog antar etnis, antar suku bangsa, komunikasi, ya, terjadi proses-proses pertukaran nilai budaya sampai pada proses amalgamasi, mewujudkan struktur sosial dan relasi kekuasaan. Bentuknya bisa asimilasi struktural, masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam perkumpulan-perkumpulan lembaga tingkat primer dan golongan mayoritas. Nah, ini harus bisa, ini harus ada. Kemudian asimilasi sivik, yaitu berkaitan dengan tidak adanya bentrokan mengenai nilai-nilai dan pengertian kekuasaan. Nah, di sini kan bagaimana memperkuat nilai-nilai Pancasila, yaitu ya yang langsung diberikan dengan asimilasi sivik. Tapi bisa juga dengan asimilasi struktural. Bagaimana maksudnya golongan minoritas sudah besar-besaran. Satu contoh beginilah. Kalau kita lihat kan sekarang kan banyak pembangunan pemukiman rumah ya, real estate dan sebagainya. Sekarang kan sudah ada kebijakan pemerintah, tipe-tipe rumah yang besar tidak semuanya harus besar. Harus diatur juga ada tipe-tipe kecil. Sehingga dalam satu masyarakat itu terjadi asimilasi secara struktural. Baik antara lapisan atas, lapisan menengah, terjadi suatu proses itu. Kalau enggak, nanti lama-lama semakin eksklusif. Tapi apa yang terjadi sekarang kalau kita lihat? Orang cenderung mencari adalah suatu proses-proses yang eksklusif. Ya tadi, karena memang tidak tercipta suatu asimilasi struktural. Bagaimana caranya? Ya nilai-nilai sivik itu harus dibangun. Ya. Ini bentuk-bentuk asimilasi, ya, pembauran. Selain tadi dengan proses amalgamasi. Jadi ada tipe rumah, tipe-tipe besar, harus dibangun juga di sekitar situ. Dan bahkan diatur sedemikian rupa sehingga proses itu terjadi. Demikian juga kalau kita lihat program transmigrasi. Itu adalah asimilasi struktural. Bagaimana dilakukan pemukiman transmigrasi antar etnis, termasuk dengan penduduk lokal. Dulu misalnya ada syarat satu lokasi transmigrasi 20% harus ada penduduk lokal, sehingga terjadi asimilasi di dalamnya. Ya, ini ya, satu proses integrasi kebudayaan. Tapi kalau diversitas, ya, proses penyatuan kebudayaan di mana masing-masing budaya mempertahankan jati dirinya, tadi yang saya katakan tuh, ada kampung Melayu, Pejinan. Nah, terjadi jika kebudayaan tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbeda, antara lain dari sisi latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Bisa juga muncul ketika budaya minoritas tidak bersedia berasimilasi. Itu yang tadi saya contohkan. Ke dalam budaya dominan melalui hukum anti-diskriminasi atau mempertahankan privilege dan kekuasaan melalui perbedaan kelompok. Ini terjadi diversitas. Nah, tapi ini harus di-manage dengan baik. Ya, bagaimana dalam satu sisi kalau tidak di-manage menjadi potensi konflik, tapi sisi lain ini bisa menjadi potensi keragaman, quote and quote bisa dijual dalam pengertian mendapatkan income, pendapatan dalam konteks. Tapi jangan sampai jadi komersialisasi kebudayaan. Itu diinginkan. Nah, ini gambaran kalau kita lihat ya, diversitas. Jadi bisa integrasi tapi juga bisa terjadi diversitas kebudayaan. Kira-kira itu yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Ya, silakan kita diskusikan. Ya, kita masih punya waktu sampai 8.40. Ya, bisa 8.45. Silakan siapa yang mau komentar atau kalau enggak komentar kita tunjuk ini. Silakan siapa yang mau komentar dalam perkuliahan kita pada hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dalam kuliah hari ini? Ya, dari sisi kultural masyarakat kita memang penuh dengan keragaman. Ya, bagaimana kita melihat keragaman itu, bagaimana kita mempertahankan eksistensinya.
Ada ancaman dari dalam maupun dari luar. Tapi kita harus belajar bagaimana kita menganalisis kebudayaan itu. Mulai dari bagaimana proses terbentuknya kebudayaan, tidak terpisah dengan masyarakat, ya, kemudian ada 7 universal unsur kebudayaan tadi ya, sampai kepada orientasi nilai budaya. Tapi dalam prosesnya ada 2 gerak kebudayaan, bisa mengintegrasikan. Kalau kita analogikan kuliah yang lalu asosiatif, tapi bisa juga dia diversitas. Nah, dua-duanya perlu di-manage dengan baik dalam konteks eksistensi. Ada modal yang kuat, Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong. Tapi kita juga sekarang menghadapi kekuatan-kekuatan luar dengan teknologi digital sekarang ini, wah semua bisa masuk. Tidak seperti dulu. Dulu orang bilang yang cepat berubah itu pasti orang pesisir. Karena interaksi tercepat ada orang pesisir, karena transportasi kan lewat laut, kan gitu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi, ada pesawat terbang sampai dengan teknologi digital, udah semuanya terbuka. Kita bisa lihat perang di Azerbaijan melawan Armenia, sekarang bisa kita tonton kan gitu kan. Dulu mungkin berapa bulan kemudian kita baru tahu beritanya ada perang dan sebagainya. Ya, itu kita lihat. Tapi di zaman Anda ini semua sudah terbuka.